Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ulfianti, kelas C7.24, Prodi S1 Manajemen dengan NPM 10124055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholders engagement. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia proyek kebijakan publik dan pengambilan keputusan, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan atau dalam bahasa Inggris disebut stakeholder engagement. Apa itu pemangku kepentingan atau stakeholders? Mengapa mereka perlu dilibatkan? Dan bagaimana cara melibatkan mereka dengan tepat? Yuk kita bahas satu persatu. Apa itu pemangku kepentingan atau stakeholder? Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat terpengaruh oleh suatu keputusan proyek atau kebijakan. Mereka bisa berasal dari dalam organisasi seperti karyawan dan manajemen, atau dari luar organisasi seperti masyarakat sekitar, pemerintah, mitra kerja, investor, hingga media. Setiap proyek memiliki pemangku kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada konteks, lokasi, dan tujuan kegiatan tersebut. Mengapa keterlibatan pemangku kepentingan itu penting? Keterlibatan pemangku kepentingan bukan hanya soal etika, tetapi juga strategi. Dengan melibatkan mereka sejak awal, kita bisa mendapatkan masukan yang berharga, membangun kepercayaan, mencegah konflik di kemudian hari, meningkatkan legitimasi dan transparansi proses, serta menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bayangkan jika sebuah proyek pembangunan berjalan tanpa mendengar suara masyarakat sekitar. Hasilnya bisa saja tidak sesuai kebutuhan, bahkan menimbulkan penolakan. Di sini ada tahapan stakeholder engagement. Lalu, bagaimana proses keterlibatan ini dijalankan? Ada 5 tahapan umum dalam stakeholder engagement. Yang pertama, identifikasi, menentukan siapa saja pemangku kepentingannya. Yang kedua, analisis, memahami kepentingan, kekuatan pengaruh, dan tingkat kepedulian mereka. Yang ketiga, yaitu perencanaan, merancang pendekatan komunikasi dan bentuk keterlibatan yang tepat. Yang keempat, yaitu perlibatan, menjalankan keterlibatan melalui dialog, konsultasi, atau kolaborasi langsung. Yang kelima, yaitu evaluasi, mengukur efektivitas keterlibatan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Contoh sederhana, misalnya, dalam proyek pembangunan wisata, stakeholdernya bisa meliputi warga lokal, pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan pengusaha. Jika mereka tidak dilibatkan, mungkin akan terjadi penolakan, kehilangan mata pencarian, atau kerusakan lingkungan. Tapi jika mereka diajak berdiskusi dan dilibatkan dalam perencanaan hasil proyek, akan lebih diterima dan berkelanjutan. Jadi, keterlibatan pemangku kepentingan adalah kunci sukses jangka panjang dari setiap proyek atau kebijakan. Ini bukan sekadar formalitas, tapi investasi penting dalam menciptakan keadilan, transparansi, dan hasil yang lebih baik untuk semua pihak.